berangkat semua ya temannya ya. Lengkap ya? Lengkap, alhamdulillah. Nah sebelum mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa ya. Ketua kelasnya aja. Berdoa. Pimpin teman-temannya. Semuanya siap. Nah, di sini tema kita adalah hidup gaya hidup berkelanjutan. Nah, terus topiknya yaitu mendaur ulang project. Profilnya pengelola pasif untuk bumi lestari. Nah, tujuannya yaitu mewujudkan peserta didik berkesadaran lingkungan yang mampu berperan aktif dalam menjaga serta mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya terkait penggunaan pengelolaan sampah yang bijak. Nah, Bu Lady di sini mau tanya dulu, ada nggak yang masih membuang sampah sembarangan? Habis jajan sampahnya dibuang kemana? Sampah. Nah, ini ada beberapa sampah plastik yang boleh ditampilkan. Ada apa aja itu? Kotak nasi, ember, daun. Ada banyak banget dari botol minumnya Hafiza juga termasuk plastik. Kotak sampah yang ada di depan kelas juga itu termasuk contoh plastik. Nah, mulai akan memberi contoh plastik yang sering kita gunakan kalau di rumah. Apa itu ya? Apa ini? Cantik apa ini? Cantik plastik. Ini sering kita gunakan kalau di rumah ya. Terus apa lagi? Piring. Piring juga sering kita gunakan nggak kalau di rumah? Nah, itu tadi yang plastik. Ada contoh lain yang gunanya sama tapi bahannya berbeda. Bahannya dari kaca. Apa contoh apa? Coba perhatikan, beda atau sama? Beda. Ini dari plastik, ini dari kaca. Tapi fungsinya sama apa beda? Ada buat minum juga ya. Sama kayak piring juga. Piringnya ada piring plastik dan piring berkaca. Sama fungsinya buat makan. Ada contoh lagi kayak jaket hujan. Jaket hujan kan terbuat dari jas hujan dari plastik ya. Itu kalau kita gunain pas waktu hujan. Kalau jaket kain biasa itu digunakan waktu kapan? Waktu dingin. Sama-sama jaket ya, tapi beda bahannya. Sudah mengerti ya? Sudah mengerti. Ini tadi apa? Yaitu macam-macam sampah. Kalian harus lihat
Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Adik-adik pasti senang melihat sampah berserakan di sekitar kita, baik di jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan angin yang sedang, banjir, mengalami sumber bakal, hingga menjadi sangat nyaman. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sesuai jenisnya agar mudah diproses dan sampah tidak terlalu menumpuk. Secara umum, sampah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbeda. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau telur ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik loh teman-teman. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah maupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik, kemasan kaleng, botol kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet-karet. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau cairan. Yang ketiga, sampah B3. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya ya? Karena umumnya bahan lain dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh, seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol obat nyamuk, obat yang membakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya ya. Bagaimana caranya? Yuk kita berbagi terhadap lingkungan sekitar karena kita. Nah, tadi ada banyak jenis-jenis sampah. Ada tadi B3. Kalau organik itu yang bisa diurai, kalau anorganik itu yang tidak bisa diurai. Kalau B3 yang berbahaya. Nah, contoh yang bisa diurai itu contohnya tadi apa? Ada daun, ada apa lagi? Pohon ya. Terus kulit pisang, sisa makan. Nah, kalau contoh anorganik tadi yang tadi ada plastik, sampah itu bisa diolah. Terus yang terakhir yang B3 atau berbahaya itu harus orang yang ahlinya ya dari saya. Nah, selanjutnya Bu Leni mau tanya, kenapa sih sampah-sampah tadi nggak boleh dicampur buangnya? Kenapa dipisah-pisah? Harus organik sendiri, kotak sampahnya harus organik sendiri. Terus B3 sendiri, kenapa harus sendiri-sendiri? Kenapa? Karena ada yang berbahaya benar. Sampah organik boleh dibuang di dalam tanah karena bisa mengurai, jadi bisa hilang tertimbun tanah. Tapi kalau anorganik ditimbun di tanah sampai 100 tahun susah mengurainya ya. Jadi plastik itu kalau dimasukin di tanah itu nggak bakalan bisa terurai, susah terurainya. Sedangkan kalau yang B3, kalau yang bekas dari rumah sakit kita buang ke sungai, ternyata ada penyakitnya. Terus kita yang mandi di sungai ketularan, kan? Nggak boleh. Makanya kenapa dipisah ya guys? Kenapa? Kita harus memisah-misah sampah saat membuang sampah. Dan selanjutnya, Leni akan menampilkan sebuah video tata cara membuat daur ulang dari sampah bekas yang ada di sekitar
botol aqua dan pipet ya. Coba perhatikan, nanti kita akan membuat apa nih dari sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya, semoga sehat selalu. Menarik bagus banget dari botol bekas minuman ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Biasa kita praktekkan. Dan botolnya dijelaskan botol bekasnya yang sudah dipakai, kemudian kita ambil ini tadi sudah aku itu kemudian kita potong di bagian ini bisa tinggi-tinggi bisa turunnya aja atau kalau kita paskan dengan pensil ya nanti pas dengan pensil yang akan kita letakkan di sini guys. Nah ini kita potong kemudian kita buka. Kemudian setelah biasanya akan kita pakai, ini langsung saja kita pasang dan lebih melingkar. Oh, di bagian atas nanti kita sudah masuknya. Ke bagian atas saja. Ke bagian bawah. Terus dipotong. Habis itu dilopek dulu, dilopeknya. Ya, perhatikan. Setelah kita cek ini selanjutnya kita pasang dengan ini sedotannya guys. Kita pasang dengan di bagian bawah. Kita luruskan, secara lurus. Kemudian setelah itu langsung saja kita sambung untuk sedotan yang lain. Ini sedotannya sudah kita ambil semua melingkar ke botol ini, kemudian terus lanjut. Nah ini guys, kemudian terus selanjutnya Udah ya. Sekarang kita akan membuat project
Iya, ada pensil. Dari apa wadah pensilnya? Dari botol minum plastik. Dan apa ini? Pipet. Ini hampir sama kayak materi kita sebelumnya yang hidup bersih ya. Hidup bersih dengan cara mendaur ulang sampah. Nah sekarang coba kelompoknya satu maju ke depan. Coba pamerkan hasil karyanya di depan kelas. Yuk, pamerkan hasil karyanya di depan kelas yuk. Di bawah ini ya. Ya di sini. Coba tunjukkan teman-temannya. Oke, coba perhatikan berikutnya ini tadi hasil kelompok satu. Tepuk tangan kelompok satu. Nah, setelah itu kita pamerkan di sini ya, kita taruh di depan sini ya sayang. Di depan sini ditata di depan sini. Nah, nanti kita akan dipamerkan di depan kelas ya. Ya, selanjutnya kelompok 2, boleh maju kelompok 2. Pamerkan hasil karyanya, hasil proyeknya ya. Maju kelompok 2. Iya.